Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkanlah, setiap hembusan nafas yang kita hirup adalah anugerah yang tak ternilai. Sebuah karunia yang diberikan oleh Allah, Sang Pencipta. Namun di tengah perjalanan hidup ini, kita seringkali meremehkan dosa-dosa kecil yang tampaknya sepele. Lantas, apa jadinya jika satu kesalahan kecil yang kita anggap remeh berbalik menjadi derita yang menggerogoti tubuh kita? Sahabat beriman, dalam ajaran Islam, kita diajarkan bahwa dosa tidak hanya merusak jiwa, tetapi juga bisa menyebabkan penyakit fisik. Mari kita renungkan bersama 10 jenis penyakit yang bisa muncul akibat dosa-dosa ini, agar kita semua bisa mengambil berharga sebelum terlambat. Yang pertama adalah penyakit hati akibat hasad atau dengki. Hasad atau dengki adalah penyakit hati yang berbahaya dan merusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah sifat dengki, karena dengki memakan amal kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Hasad tidak hanya mencederai hubungan kita dengan sesama, tetapi juga menciptakan suasana hati yang tidak damai. Ketika kita dikuasai oleh rasa dengki, jantung kita berdegup kencang, tekanan darah melonjak, dan kita menjadi rentan terhadap masalah kesehatan, seperti serangan jantung. Hati yang dipenuhi dengan rasa iri tidak akan pernah merasa tenang. Ia akan terus terjerat dalam siklus kebencian dan ketidakpuasan yang mengakibatkan gangguan fisik yang serius. Lalu yang kedua, penyakit stres dan cemas akibat banyaknya dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang banyak berbuat dosa, Allah akan menimpakan kegelisahan kepadanya." Hadis riwayat Ahmad. Stres berlebihan adalah hasil dari ketidaktenangan jiwa yang disebabkan oleh tumpukan dosa yang terus-menerus menumpuk. Ketika hati kita penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan, pikiran kita menjadi tidak tenang. Dan ini seringkali mengakibatkan kecemasan kronis, insomnia, dan gangguan mental lainnya. Kita menjadi terjebak dalam pikiran negatif, merasa tidak ada jalan keluar, dan kesehatan kita pun mulai berpengaruh. Dosa yang tidak diampuni membangun tembok antara kita dan ketenangan. Yang ketiga, penyakit kanker akibat dosa zina. Zina adalah dosa besar, yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ilmuwan modern telah menemukan bahwa perbuatan zina dapat meningkatkan risiko penyakit serius, seperti kanker serviks, penyakit AIDS, dan berbagai penyakit menular seksual lainnya. Zina tidak hanya merusak moral dan hubungan sosial, tetapi juga menciptakan kerentanan fisik yang dapat mengancam kesehatan. Setiap tindakan zina membawa kita lebih dekat kepada kehampaan dan penyakit, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara fisik. Lalu yang keempat, kemandulan akibat homoseksualitas.
Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perilaku homoseksualitas dengan tegas di dalam Al-Quran, sebagaimana tercermin dalam kisah kaum Nabi Lut yang menghadapi kehancuran karena melanggar fitrah. Dalam banyak kasus, perilaku ini dapat mengakibatkan kemandulan dan penyakit seksual lainnya. Ketika manusia menentang hukum Allah dan melawan kodrat yang telah ditetapkannya, tubuh mereka pun akan menderita. Kemandulan bukan hanya menjadi ujian fisik, tetapi juga sebuah peringatan bagi kita tentang bahaya melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, obesitas akibat sifat rakus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan sabdanya, "Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya." Hadis riwayat Tirmizi. Sifat rakus yang terlanjur menjadi kebiasaan dapat mengarah kepada masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Ketika kita tidak mampu mengendalikan nafsu makan, kesehatan kita akan terancam. Nafsu yang tak terkendali menjauhkan kita dari keinginan untuk beribadah dan mengingat Allah, serta mengubah tubuh kita menjadi sarang berbagai penyakit. Mari kita ingat bahwa setiap kehidupan yang kita ambil adalah amanah, dan kita harus bertanggung jawab atasnya. Yang keenam, masalah pernapasan akibat riba atau menggunjing. Riba adalah dosa yang seringkali dianggap sepele, tetapi dampaknya bisa sangat merusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti." Hadis riwayat Muslim. Ketika kita membicarakan orang lain di belakang, kita membiarkan kebencian dan permusuhan tumbuh dalam hati kita. Hal ini dapat menyebabkan perasaan sesak dan bahkan masalah pernapasan, karena jiwa yang tidak damai akan mengganggu keseimbangan tubuh. Setiap kali kita berpartisipasi dalam ghibah, kita menciptakan racun yang perlahan-lahan merusak diri kita sendiri. Yang ketujuh, penyakit kulit akibat ketidakjujuran dan penipuan. Ketidakjujuran dan penipuan bukan hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga dapat memiliki dampak fisik yang nyata. Al-Quran mengingatkan kita, laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Quran Surah Ali Imran ayat 61. Kebiasaan berbohong dapat membawa dampak buruk pada kesehatan kulit, seperti eksim dan psoriasis yang seringkali merupakan bentuk hukuman di dunia ini. Ketika kita hidup dalam kebohongan, kita merusak tidak hanya diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Kesehatan kulit kita adalah refleksi dari kesehatan jiwa kita. Yang kedelapan, migrain dan sakit kepala akibat melanggar hak orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, "Barang siapa yang menzolimi saudaranya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti." Hadis riwayat Bukhari. Melanggar hak orang lain, baik melakukan tindakan korupsi atau ketidakadilan, menciptakan rasa kegelisahan yang terus-menerus. Hal ini dapat menyebabkan migrain dan sakit kepala yang tak kunjung reda. Ketika kita berbuat zalim, kita mengundang penderitaan, tidak hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Keadilan adalah kunci untuk menjaga kesehatan, baik secara mental maupun fisik. Lalu yang kesembilan, sakit lambung akibat dosa riba. Al-Quran dengan tegas melarang praktek riba. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Riba menciptakan gelisah dalam jiwa, menyebabkan gangguan lambung seperti mah dan gastritis. Ketika kita terperangkap dalam siklus riba, kita tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Setiap kali kita memilih jalan yang salah, tubuh kita mengingatkan kita akan dampaknya. Kemudian yang ke-10, depresi akibat jauh dari sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Solat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, maka dia menegakkan agama. Hadis riwayat Bukhari. Ketika seseorang jauh dari solat, jiwanya akan terasa kosong dan depresi dapat mengintai. Solat bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga penguat mental dan fisik kita. Dengan solat, kita menyegarkan kembali jiwa kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan menemukan ketenangan di tengah kesulitan hidup ini. Kesehatan mental kita terjaga ketika kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap dosa yang kita lakukan, baik yang kita sadari atau tidak, dapat berdampak langsung pada kesehatan fisik kita. Hasad melukai hati, zina membawa penyakit, dan ketidakjujuran dapat mengganggu kesehatan kulit. Namun, ada satu solusi yang pasti, yaitu kembali kepada Allah, menjaga dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sakit yang kita rasakan mungkin adalah pengingat bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Mari kita ingat bahwa kesehatan sejati adalah ketika kita mampu menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama. Ingatlah, solat adalah kunci keselamatan kita, tidak hanya untuk akhirat, tetapi juga untuk kehidupan dunia. Dengan mendirikan solat tepat waktu dan menjauhi dosa-dosa besar, kita menjaga kesehatan jiwa dan raga kita. Jangan biarkan dosa-dosa merusak tubuh yang Allah titipkan ini. Mari kita giatkan solat, sucikan hati dan perbanyak istighfar. Karena kesehatan sejati terletak pada kedekatan kita dengan Allah yang telah menciptakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.